Ini adalah sinar gamma yang dibuat oleh seekor lalat. Siapa saja yang ditandai olehnya, orang itu akan dalam bahaya. Untuk memperlancar rencana balas dendam mereka, Mei secara khusus melatih Ken untuk bela diri. Pertama berlatih berlari di atas kaset, lalu melatih kekuatan tangannya. Hanya dalam 2 hari, Ken sudah memiliki perut yang ideal. Lalu ditambah dengan maskernya, ditambah 1 set cakar baja kecil yang tajam. Ken yang sudah bersenjata lengkap, sudah tiba di waktu untuk balas dendam. Kemudian Ken terus-terusan mengganggu Hans tanpa henti. Tapi meskipun Ken sudah menggunakan berbagai cara, setiap kali selalu saja gagal. Ini membuat Hans lebih berhati-hati. Semua pintu dan jendela di ruangannya disegel. Ditambah pemantauan 360 derajat di setiap sudut. Dalam situasi seperti ini, jangankan seekor lalat, bahkan 2 ekor lalat tetap saja tidak akan bisa masuk. Tidak ada jalan lain, Ken pun menemui Mei lagi. Mei pun menemui Hans. Saat Hans tidak melihat, Ken diam-diam melepaskan sebuah sekrup. Saat masuk, Ken langsung terbang ke baju Hans. Dia terus menggaruk punggung Hans dengan cakar baja kecilnya. Tak butuh waktu lama, ada noda darah besar di pinggang Hans. Saat kembali, Mei pun menyemprotkan air ke tubuh Ken untuk membersihkan dirinya. Sejak saat itu, setiap keluar rumah, Hans selalu memakai pakaian tertutup. Di sebuah pertemuan penting, Ken pun memanfaatkan kesempatan ini. Ken terbang ke atas kepala seorang pria. Tanpa basa-basi, Ken langsung mengangkat pot bunga dan menghempaskannya. Hans sudah sangat frustasi. Dia bahkan membakar berangkasnya, hanya untuk membasmi seekor lalat. Semua hartanya sudah berubah menjadi abu. Hans sungguh tidak mengerti, di ruangan yang tertutup ini, bagaimana mungkin seekor lalat bisa terbang masuk. Tepat ketika Hans merasa bingung, angin menghembus ke dahinya. Barulah Hans sadar, ternyata ada lubang di dinding. Hans segera mengecek kamera pemantauan. Barulah dia sadar, bahwa Mei sudah bekerja sama dengan lalat itu. Hans yang emosi, segera menculik Mei. Hans juga mengancam Ken untuk berdiri di bawah kakinya. Bahkan ini masih belum membuat Hans puas. Hans meminta anak buahnya untuk melepaskan sepatunya. Saat Hans hendak menginjak Ken, kali ini Hans sudah sangat marah. Hans ingin membakar lalat itu. Pada saat ini, Ken berbaring di atas bubuk mesiu, lalu melompat tinggi, bersiap untuk terbang melewati api. Begitulah, seiring dengan suara ledakan, Ken dan Hans bersama-sama terjebak di lautan api. Bertahun-tahun kemudian, Mei sedang bersiap untuk pergi bekerja. Dia bertemu seorang pria yang menggodanya. Tapi detik berikutnya, pria itu menabrak sesuatu dan terjatuh ke tanah. Saat dilihat lebih dekat, ternyata seekor lalat memegang besi tajam. Ternyata Ken tidak mati, dia berubah menjadi lalat lain. Ken sudah kembali.